Jalan-jalan ngeliat laut dan kulineran itu biasa. Tapi menikmati perjalanan 8 jam di kelas termahal dan ternyaman KAI, tidur di hotel mewah di kota keris, dipijet pakai pasir, kulineran sampai kenyang, dan berburu Patrick Star di bagian timur Madura might not happen twice. Hai, sekarang aku lagi ada di Stasiun Gambir dan kita akan memulai perjalanan kita. Ini spesial karena kita akan menghabiskan waktu sekitaran 8 atau 9 jam. Setelah itu kita akan jalan lagi sekitar 4-5 jam ke daerah yang mau kita tuju. Dan ini spesial karena kita akan naik kompartmen suite-nya kereta api Indonesia pastinya KAI. Jadi itu emang the most luxurious one-nya. Aku juga penasaran gimana dalamnya. Jadi mari ikutin perjalanan kita kali ini. Let's go. Ayo kita masuk. Oke, thank you Mbak. Jadi kalau di KAI, di stasiun sekarang udah face recognition semua. Once udah dikenalin atau udah di-register, nanti di semua stasiun di Indonesia sebenarnya udah tinggal masuk aja. Selamat pagi. Terima kasih. Beberapa makanan sama minuman yang bisa kita nikmati, jadi semuanya udah include di tiket kita, jadi ini gratis. Tapi memang yang disediain makanan-makanan kecil aja, bukan makanan yang besar, makanan yang berat gitu. Cuman ya kalau kita lihat ada kopi, ya berbagai macam lah ya, ada espresso, americano, segala macam. Terus juga ada lemon, ada infused water. Terus ini Indonesian snack, ini menarik juga. Sama ada pastry-pastryan aja sih. Selamat sarapan, let's go. Ya. Ini kita udah mau naik ke keretanya. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir secara servis untuk yang sebelum kita onboarding ke keretanya ya sebenarnya biasa aja sih, karena jalurnya juga tetap sama yang umum. Terus juga tadi tempatnya emang pas indoor udah lumayan eksklusif ya untuk lounge-nya. Suite compartment di mana? Depan ya? Oke, sip. Kita ke depan. Iya. Kompartemen 1 5B, 5 itu barangnya di bagasi kan barangkali. Oh, boleh. Baik. Ini. Oke, terima kasih. Iya. Welcome to suite compartment-nya KAI. Priority eksklusif. Nah ini tadi salah satu keunggulan lah ya dari suite compartment ini, emang kita kan dipisahin sangat eksklusif juga. Kalau dilihat di sini ada saklar pintu, itu yang akan buka dan tutup pintunya. Di sampingnya nanti ada door interlock. Sementara untuk dalamnya sih, sebenarnya kalau secara luas ya, ini kalau aku rentangkan tangan, dia 1,5 kalinya aku lah. Jadi lumayan banget. Jadi kalau misalnya bawa barang, sebenarnya kalau kayak kita punya koper tadi udah langsung dibantu sama mbaknya, langsung dimasukin ke bagasi, jadi kita udah aman lah, tinggal bawa ransel atau bawa tas kecil kita aja. Di sini masih nyaman, masih bisa berdiri, masih bisa foto, terserah juga mau ngapain di sini ya. Ini, yes. Oke. Baik, saya sudah ucapkan selamat datang dan silakan anak-anak dan selamat menikmati fresh juice dari Rejo. Oke, thank you. Dapat rejuve dan hotel loh. Cuci muka lah ya, misalnya menghangatkan muka atau membersihkan kotoran-kotoran di muka dengan hotel kan enak banget. Misi, selamat pagi Kak Sandra. Kenalkan dengan saya Lutfia, sebagai pramugari yang bertugas pada perjalanan kali ini dengan sangat membantu Kakak sampai dengan tujuan akhir. Bersama saya hari ini ada rekan saya yaitu Surya dan juga Jessica yang bantu Kakak. Sebelumnya apakah Kakak Sandra sudah familiar dengan suite-nya? Belum, kebetulan. Baik, saya bantu jelaskan ya Kak. Sure. Dalam perjalanan ini fasilitas yang akan dapatkan adalah 2 air mineral, dan counseling headset, bantal, dan juga nantinya saya akan memberikan selimut. Sebagai informasi, 15 menit sebelum tiba di stasiun akhir, beranak saya untuk mengambil kembali headset dan juga selimutnya. Lalu fitur terpenting dalam petunjuk Kakak adalah kontrol panel sebelah sini. Boleh saya bantu? Boleh. Permisi Kak. Bisa dikeluarkan terlebih dahulu dari pojok kanan atas. Kalau bisa di slide. Nanti pengaturan kursi dan kenyamanan kursi semuanya lewat kontrol panel Kak. Lalu untuk pengaturan
lampu yang di atas bisa Yes. dengan remote 2 tombol paling atas. Oke, Dan juga ini ya. dengan lampu yang di dinding bisa dengan dimmer dari sisi kanannya. Oh, oke. Di sini dimmer. Yang ini ya. Benar sekali Kak. Oh, oke. Ya, untuk nyala dan redupnya. Yes, yes. Lalu 2 tombol paling kanan, ya ada tombol window. Untuk blind window nanti akan otomatis buram dari dalam dan juga dari luar. Kak. Oh, oke. Ya sekali. Lalu bila kakak udah Nice. berdua, silakan tekan tombol call button sebelah sisi kanan. Oke. Salatnya dengan senang hati bantu Kak Sandra. Oke. Saya ulangi kembali ya Kak, akan mulai dengan croissant, lalu akan diikuti dengan salad. Sebagai Oke. dressingnya itu yang wijen sangrai. Ya. Dan juga dessertnya hari ini ada ikan. Dan untuk makanan utamanya, nasi ayam Hainan dan juga teh panas gula batu terpisah. Oke. Baiklah, sangat tepat Kak Sandra. Thank Saat you. lagi saya kembali dengan tahapan pertama. Terima Oke. kasih untuk kesempatan ya. Oke, thank you. Dengan senang hati Kak Sandra. Penjelasannya mantap dan sangat komprehensif, jadi udah ngerti. Nanti kita akan coba-coba lagi ya yang udah dijelasin sama mbaknya. Tinggal kita klik aja footrest up untuk naik, tinggal ditekan aja, ditahan, dia naik sendiri nih. Sampai bisa maju juga nih. Rest forward, jadi dia majuan. Nih, saya semakin ke depan semakin dia tegak aja sih. Lalu yang backward kebalikannya pastinya. Ini bisa sampai 90 derajat, jadi bisa sampai tiduran gitu loh nanti. Nah kan? Nah, sampai tiduran. Sebenarnya untuk si kursi yang ini juga nggak cuma di sini ya kontrolnya. Jadi di sebelah kanannya mungkin nggak kelihatan dari situ, ada juga yang bisa dipencet. Kalau aku coba, nih. Makanan yang disiapin sama Mbak dan Masnya atau mungkin kita pesen nanti akan disiapin juga mejanya sekalian. Ini tinggal di klik ke bawah gini, dipencet aja, ditekan. Terus kita sampai naik, terus tinggal di taruh aja di depan kita, bisa. Oke. Thank you. Kita coba naikin sedikit karena tadi kalau misalnya dia terlalu rata, aku kayak ulet ya. Jadi kayak gini kayaknya lebih enak juga karena bisa di-adjust juga bantalnya jadi enak. Anyway, ini juga spesial karena semua kontrolnya udah ada di kursinya sendiri. Nah, ada massage, terus dia ada 3 pilihan, nanti ada pump up, terus ada deflate sama circulate, jadi bisa disesuaikan aja kalau misalnya mau massage yang sebelah mana, tinggal dipencet aja. Nah, ini udah mulai nih, walaupun nggak kelihatan, tapi kita bisa ngerasain ada pijetan gitu dari dalam kursi, ini di sekitaran bawah sampai atas punggung, dan karena circulate dia memang kayak muter gitu loh, naik, atas, bawah gitu. Terus nanti kalau misalnya kurang gelap, emang mau suasananya tidur banget, gampang aja tinggal diredupin aja. Itu ada lampu nanti di sudut kanan di depan, bisa dimatiin atau bahkan atas ini semuanya ada lampu. Ada 3 di depan, ada 3 di belakang, tinggal dimatiin aja. Nah, jadi kan suasananya lebih gelap, lebih remang, bisa cocok lah untuk tidur. Kalau kayak gini sih udah lebih nyaman ya untuk tidur. Gantungan, jadi sebenarnya kalau mau bawa tas. Lalu ini ada layar di depan, terus kita punya layar controller juga di sini. Isinya kayak tab gitu. Ada banyak yang bisa dicek juga sebenarnya. Ada live TV, terus ada YouTube. Tapi memang dia untuk aplikasi menonton yang komersial dia belum ada. Tapi ya cukup, sebenarnya YouTube juga cukup sih ya, saatnya untuk tidur dulu. So I will sleep for the next 2 atau 3 hour deh. Well, ini udah jam 12:30, terus berarti ini udah 4 jaman kita di perjalanan, terus tadi udah tidur sebentar, dan langsung dikasih di siang ini. Ini sesuai request juga, jadi tadi pilihannya ada teh dan kopi, aku pesen teh. Aromanya harum banget, cocok sih untuk diminum di jam segini ya, karena dari tadi kita juga udah agak capek, jadi kayak teh itu bikin better mood juga. Terus tadi udah dikasih makan siang, itu juga sesuai request sih, aku minta untuk datang jam 12, tapi sebenarnya kalau pun mau lebih cepat bisa juga sebenarnya tadi kata Pramu dan Praminya. Tapi memang aku request jam 12 karena mau tidur dulu, terus dikasih ayam Hainan sesuai requestnya aku. Enak, abis, dan sekarang minum teh.
kita akan coba lihat toiletnya. Oh, thank you, sudah dibukain. Ini toiletnya. Ini di sini ada ya gantungan lagi lah ya, ada ornamen juga tradisional Kalimantan ini. Terus do and don'ts. Lalu ada, tada, ada kaca segede ini. Ini sih untuk ukuran toilet nyaman ya dan bersih. Ini juga nih paper toilet. Oh oke. Jadi nanti bisa untuk nge-cover di sini sebelum kita buang air. Terus ada dryer tangan juga. Terus dikasih tisu juga. Ada tempat sampah juga. What's special is, nah ini dia. Jadi ada remote closet. Dadah. Ini lumayan hangat banget. Jadi udah kayak toilet di Jepang ya kalau kata orangnya. Jadi bisa diatur aja nih. Ada remote-nya, ada petunjuknya juga. Ada pegangan juga. Ini juga menurut aku cukup thoughtful ya, karena mungkin kalau nanti yang sudah lansia gitu misalnya ada di kompartemen suite ini, nanti kan biasanya mereka lebih butuh untuk ada pegangan seperti ini ya. Jadi lumayan. Ini kita mau coba KAI Service, salah satunya untuk nge-order makanan. Tadi sih cukup gampang ya, jadi kita masukin kode bookingnya aja, terus langsung muncul ini di screen. Kita bisa klik aja, ada tulisannya Argo Bromo Anggrek Kompartemen, Gambir ke Surabaya, tujuan kita. Nah, di sini bisa ada pilihan sih sebenarnya kalau kita klik ke menu ya, kuliner kereta. Oh, kita coba kuliner kereta ya. Jadi ada makanan-makanan kecil lah ya, pop mie, cappuccino. Kayaknya kita coba wedang ungu kali ya. Kita coba yang panas-panas. Nah, di sini ada detail ordernya. Oh, kita harus isi dulu kayaknya nih. Kayaknya bisa kris aja nanti biar pas datang langsung aja. Kita coba bayar. Oh, langsung ada krisnya. Sudah. Apakah otomatis? Coba kita lihat. Kita cek statusnya. Successful. Wah, apa? Ya, boleh. Terima kasih. Iya. Tadi lupa kalau kepencet ini. Terus mikir ini buat apa ya? Padahal kan kita pesen wedang. Tapi nggak apa-apa lah. Lumayan cepet, karena tadi nggak sampai 10 menit udah datang. Ya pesanannya juga lumayan ringkas juga ya, karena ini kan semua kemasan. Mantap. Dijemput pakai hotel yang akan kita udah kita book sebelumnya, dan ternyata dijemputnya pakai HiAce gede banget, padahal kita cuman bertigaan. Ayo let's go, kita lihat. Let's go, finally. Kan kita tiba udah di Sumenep, jadi kalau ke tadi aku tanya pas di Surabaya kita kemana 4-5 jam perjalanannya, jawabannya Sumenep. Sebenarnya kita mau keliling-keliling terus review juga, karena hotelnya ternyata bagus banget walaupun udah malam, tapi kelihatan dari luar bagus. Cuman karena udah malam dan capek, kayaknya akan istirahat dulu. Besok kita izin ke orang hotel untuk keliling-keliling, terus kita review kamarnya. Oke.
Dor, ini udah pagi akhirnya, terus udah istirahat, terus sekarang mau sarapan. Dan tadi aku udah lihat-lihat sekeliling, kayaknya sih lumayan gede sih untuk ukuran ini kan di Sumenep ya. Terus juga tadi ngelihat restorannya ini juga gede banget. Terus di sampingnya langsung ada kolam renang gede juga. Terus mau makan dulu, kita lihat makanannya dulu. Sebenarnya kalau dari makanannya ada banyak banget sih ya tadi. Ada yang manis, kue-kuean, pastry, terus juga ada pancake-nya, ada waffle juga. Terus juga kayak selai-selainya gitu masih cukup lengkap. Terus untuk yang berat tadi kalau keliling ada banyak yang mulai dari westernnya, ada kayak spaghetti, ada pastanya juga. Terus ada soto Madura. Terus juga masih ada ayam kalasan. Jadi banyak sih pilihannya untuk ukuran hotel. Berada di Sumenep, ini termasuk pilihan yang tepat gitu loh kalau kalian nanti kesini. Semalam udah tidur, nyaman karena kamarnya juga gede, spacious, banyak room-room untuk barang-barangku yang sangat banyak dan peritilan-peritilan kecil, jadi udah langsung nyaman aja, mandi langsung tidur. Nanti aku ajakin kalian untuk lihat kamarnya lebih jelas lagi. Kita akan ke kolam berenang. Luas banget. Seluas ini mau dipakai acara Sweet Seventeen, mau dipakai acara buat kayak engagement gitu-gitu, kebayang sih. Karena luas banget, lihat. Bisa dikasih stand-stand makanan mungkin nanti di sini, terus ada by the pool. Wah, keren banget. Jadi keren banget nantinya. Lihat juga tadi di depan ternyata memang ada package-package yang spesial juga yang disediain sama Maizy Hotel ini untuk acara-acara kayak gitu. Jadi pas ngelihat di sini sih udah kebayang ya. Ada gazebo-gazebo. Ini juga sangat enak untuk santai, dan ternyata kolam renangnya nggak cuma ini juga, karena di sana ada kolam renang kecil. Kalau semalam datang terus resepsionisnya aku bilang mix of tradisional sama modern, karena memang di atasnya ini dia itu ada corak-corak etnik, jadi emang kerasa banget Indonesianya, tapi at the same time masih ada chandelier yang gede-gede gitu loh, jadi bikinnya kesannya grande dan kesannya itu masih modern. Dan unik karena kalau misalnya tadi masuk terus langsung lihat ada gambar gede di sana, itu adalah batik Madura. Terus juga ada gambar karapan sapinya di situ. Jadi unik banget, kayak bener-bener di welcome sama Madura. Pas aku kesini lagi ada beberapa yang dijual, ada kain batik, ada makanan-makanan juga. Oh, ada rengginang. Ini rengginang, ada kerupuk ikan. Banyak banget ini cemilan-cemilan, nanti bisa dibeli kali ya. Jadi kalau misalnya nggak ada waktu untuk ke tempat oleh-oleh, ke tempat souvenir, beli aja langsung di hotel ini, karena masih banyak. Ada banyak loh, ini juga aksesoris kayak gantungan kunci. Kayaknya kalau orang Madura selalu kayak ikonik banget gitu dipakai. Ini orang Madura banget gitu yang makainya. T-shirtnya juga lucu ya, dibikin kas-kas Maduraan gitu. Terus di sini udah di show gitu loh beberapa aromaterapinya atau mungkin minyak yang akan dipakai untuk spa-nya nanti. Harum banget. Ini adalah harum yang kayaknya dipakai sama lobby ini, resepsionis ini. Harum banget. Ini salah satu fasilitas yang ada di Maizy Hotel. Jadi ada ballroom, ada berbagai jenis ballroom sih sebenarnya. Dan yang ini yang paling gede karena kapasitasnya bisa 800 sampai 1000. Biasanya dipakai untuk wedding, cuman kalau yang ini sekarang settingannya kayaknya untuk meeting. Dan itu kan ada sekat ya. Nanti katanya sekatnya bisa dibuka jadi lebih besar lagi, bisa untuk 1.500 mungkin ya untuk standing guest kalau ada weddingan. Terus nanti di sebelahnya ini, di sebelah ballroom ini masih ada ballroom lain lagi. So nice. Ini sih enak ya untuk meeting sih, nyaman ya. Masih ada corak-corak ketradisionalannya lah ya.
masih konsisten dari depan tadi masih ada, terus dibawa juga ke meeting room di sini. Ini mungkin kapasitasnya 30 sampai 35 orang masih bisa sih bikin kayak gini. Ini kita tadi udah izin untuk lihat-lihat kamar, terus dikasih melihat ke 4 jenis kamarnya. Ini kita yang pertama mau lihat yang paling gede di sini, namanya Junior Suite. Wah, oh my god, ada sofa, ada ruang makannya sendiri, ada TV gede banget, ada minuman dan segala macamnya, kulkas kecil di situ. Oh my god, ada TV lagi, ada 2 TV di Junior Suite, ngadep ke tempat tidurnya. Ini street view. Wow, dikasih bathtub. Terus dikasih hair dryer. Ini tadi di kamar aku juga yang kecil ada hair dryer sih. Handuk, amenities, segala macem lengkap. Terus masih ada shower juga. Dan ini emang lebih luas nih. Kamu bisa mandi sama anak-anak mungkin ya. Atau misalnya ganti baju kalau misalnya cewek-cewek lagi staycation. Nah kalau ini tipe kamar yang tipe 40. Masih gede juga, masih spacious. Ada kaca, ini tempat untuk letakin barang atau mungkin nanti sepatu-sepatu. Masih ada kulkas kecilnya, ada TV. Ini menarik deh karena kemarin aku coba cek TV di kamarku. Ini kayaknya custom deh karena di sini kayak kaca akrilik gitu. Dan ini tipis banget, bagus. Ini ada coffee maker, mini coffee maker gitu. Ini nggak ada di kamar aku, jadi mungkin yang bedain ini. Tempat tidurnya, this is queen bed deh harusnya. Supposedly ini queen bed. Terus dapat sofa lagi, dapat karpet kecil juga, sama masih ada kursi atau sofa kecil. Yang studio 40 masih dapat bathtub, ada shower di sini. Pastinya ada hot water juga. Amenities lengkap dan masih ada hair dryer. Ini juga penting. First impressionnya sih masih sama ya, Mas. Masih ada kulkas kecil. Nah, tapi di sini udah nggak ada coffee maker, mini coffee makernya udah nggak ada. Tapi masih ada water heater. Tempat tidurnya masih queen, masih ada karpet kecil. Terus, oh kalau ini pool view. Wah. Nah, kalau ini udah nggak ada bathtubnya. Oh ini sama sebenarnya kayak kamar aku, cuman kamar aku kan udah ada barang-barang ya. Jadi aku mau ngasih gambaran kalau kosongan, ya begini kamarnya. Masih ada hair dryer. Masih ada amenities lengkap, gelas untuk sikat gigi segala macam. Ini juga masih ada shower yang ada air panas tentunya, shower gel semuanya lengkap lah. Ini tipe kamar yang paling kecil. Tampak depannya sih masih sama ya. Tadi dikasih tahu bahwa ada pilihan juga. Jadi kalau tadi kan ada queen bed, sebenarnya ada yang double juga. Jadi kalau memang mau atau prefernya yang double masih boleh juga. View-nya masih full, sama ada pemanas air juga. Kulkas kecil pun masih ada, bahkan di yang tipe paling kecilnya tuh masih ada juga. Di Maize emang sudah segitu ya, udah bagus. Secara luas sih kalau diperkirakan sama amenities, sikat gigi, sabun dan segala macam, dan masih ada hair dryer. Tadi udah ngeliatin 4 jenis kamar di Hotel Maize, semuanya bagus. I think this is the best place, best option for you. Kaldu kokot soto kikil. Ini dekat dari hotel sebenarnya, tapi tempatnya nggak di pinggir jalan, jadi kita harus masuk. Kalau kata anak zaman sekarang ya hidden gem lah ya. Jadi mari kita lihat hidden gem kali ini. Baik banget menunya. Tadi udah pesen yang kaldu kikil. Katanya bedanya sama yang biasa, ini pakai jeroan, ini bisa pakai bisa enggak. Terus ada soto, ada kaldu. Coba yang soto, terus ada rujak juga. Mau ambil satu lagi. Jadi kuah dengan kacang hijau yang tadi disebut sama ibunya. Ini kikilnya. Oh, ada kacang, sambal kacangnya gitu, terus dikasih terpisah lontongnya. Kuahnya sih kental ya.
Makasih Pak. Rujak. Sambal rujaknya sih kelihatan seger banget ya. Isinya ini timun, ini ada kayak kerupuk keripikan gitu. Aku mau coba ininya aja. Enak banget. Aku lebih suka. Tapi karena memang aku suka sambal-sambalan kacang kali ya, jadi ini enak seger. Agak pedas karena tadi memang mintanya agak pedas. Sekarang udah jam segini kayaknya mau mencari kopi. Jadi akan keliling dan mencari kopi selanjutnya. Kopi is ready. Sekarang saatnya kita melanjutkan ke destinasi selanjutnya. Kita mau ke pantai. Let's go. Kamu jajan, namanya pentol gepek. Kita lihat yuk. Ibu, mau jajanannya. Pentol gepek itu apa bahannya berarti? Tepung tapioka, ikan Oke, terus ini sambelnya. Ini enak nih kayaknya. Tada, sudah jadi. Cepet banget. Ibu tadi kayak langsung selesai. Gepeng terus ada sambelnya. Kayaknya sih orang-orang makannya gini ya. Oh gitu ini ya Mbak. Dilipat lagi. Masih garing-garing. Tinggal dicocol. Silahkan dicoba kalau main-main ke Sumenep. Dekat di situ, dekat dari tempat jajannya udah ada pantai. Ini Pantai Slopeng namanya. Itu udah ada laut, jadi aku ngeliat laut. Let's go, let's go. Ini salah satu yang memang sering dikunjungin juga sama orang-orang Sumenep atau misalnya turis yang datang ke Sumenep. Jadi spot untuk sunsetan juga. Ternyata ada itu TV buat main-main. Pasirnya halus banget. Tahu nggak ini pasir apa namanya? Seneng deh. Dan cuacanya thankfully tidak panas karena udah sore juga sih. Tapi tadi sih agak mendung sedikit ya. Cuman ini cerah jadi semoga ada sunsetnya biar kita bisa nikmatin sunset. Beli kelapa. Pada merekomendasiin kita harus ke titik nolnya. Belakang aku ada Masjid Jami atau Masjid Agung juga disebut. Didesain oleh orang Cina zaman dulu. Terus ini jadi masjid yang tertua juga, salah satu masjid tertua di Nusantara, di Indonesia. Dan di dalam katanya ternyata ada akulturasi 4 budaya. Jadi ada budaya Cina, Arab, Indonesia, dan juga Eropa. Nah, kalau ini Taman Adipuranya persis banget, tinggal nyebrang dari Masjid Agung, Masjid Jami tadi. Biasanya sih nongkrong ya kalau anak-anak atau misalnya anak mudanya Sumenep. Tempatnya sih ya kayak taman pada umumnya aja, tapi emang dibuat asri hijau, jadi menyenangkan. Sekarang kita udah di keratonnya Sumenep, terus tadi udah beli tiket masuk harganya 10.000. Bapak atas nama siapa Pak? Ferry. Atas nama Pak Ferry. Kita kemana Pak? Kalau Kita ke lokasi di sini? Ya. Oke, boleh. Museum ini terdiri dari 5 lokasi. Oke. Yang mana lokasi yang pertama ini dulu garasi kereta. Oke. Salah satu peninggalan kereta waktu kerajaan, satu-satunya kereta masih ada sampai sekarang.
Pada masa pemerintahan beliau, 1762, beliau membangun keraton yang di dalam. Di mana keraton tersebut di Provinsi Jawa Timur, satu-satunya keraton yang masih ada sampai sekarang. Hanya Kabupaten Sumeneb yang mempunyai keraton. Kita akan melewati pintu utama menuju keraton. Kalau orang Madura ini menyebutnya Labeng Misem. Berbagai macam benda-benda peninggalan abad 18, salah satunya di sini ada lemari. Tingginya 5 meter. Iya. Yang Al-Quran ditulis semalam ini. Ditulis pada tahun 1811 oleh Raja Sumeneb ke-32, Sultan Abdurrahman. Ditulis hanya dalam waktu kurang lebih 12 jam atau semalam. Di sini dikenal Sumeneb sebagai kota keris. Empu kerisnya itu terbanyak di Indonesia. Ada sekitar 400 pengrajin keris dan di sana ada satu-satunya empu perempuan. Di mana lokasi keempat ini adalah bangunan utamanya, keraton. Yang sebelah sana itu pendoponya. Lorong ini namanya Mandioso, penghubung antara pendopo dan keraton dalam. Keraton dalam ini hanya berupa kamar-kamar saja. Jadi kalau dibunyikan berarti tanda Mungkin, prajurit harus berkumpul. Iya, salah satunya itu dan juga ada tamu. Ya, itu tanda kalau ada tamu. Pohon beringin, satu-satunya pohon peninggalan dari keraton. Usianya kurang lebih 262 tahun. Wow. Salah satu Masih ada loh. penyuplai air di Taman Sari. Taman Sari pemandiannya permaisuri atau putri keraton. Terdapat sumber mata air. Meskipun kemarau, airnya tidak pernah kering, tidak pernah habis. Ini berarti ikan sengaja dimasukkan Kalau apa untuk ya? ikan-ikan ini pemberian dari pengunjung. Oh, pemberian. Katanya mereka mempunyai hajat yang terkabul setelah dari sini. Mereka bawa ikan, terus ikannya dilepas di sini. Hari ini kita mau ke Kampung Pasir, tapi ternyata masuk ke dalamnya itu nggak bisa pakai mobil. Jadi akhirnya kita naik motor. Melewati berbagai macam gang dan lumayan sempit-sempit ya, karena banyak pemukiman warga juga. Sampai ke rumah yang ada pasir-pasirnya. Inilah kenapa disebut Kampung Pasir. Aku kepo, kita coba pegang ya. Oh, lembut sih emang. Enak Pak, duduk Pak, gini. Ya. Emang nggak kotor Pak? Enggak. Enggak ya? Ini sejak jadi kotoran. Nuh. Ini kotoran. Tinggal dibuang ya Pak ya? Bang. Tapi ini halus banget sih Pak, halus sekali ini Pak pasirnya. Lihat dulu di kamar dalam. Ada. Oh iya ada Pak, boleh kita lihat Pak? Iya. Boleh kita lihat dulu ya, izinnya Bapak Ibu ya. Oh oke. Ini ya. Udah ada, nggak apa-apa. Udah ada kasur, tapi tetap dimasukin. Jadi ini buat apa Mas? Main aja gitu? Enggak, buat tidur. Buat tidur aja? Itu kan kadang berempat. Kalau yang nyata ini sekarang. Oh ada yang nyata katanya. Oh beneran ditidurin loh? Tidur-tiduran. Tidur beneran loh? Jadi beneran dipakai untuk santai-santai ya Mas ya? 24 jam. Buat nonton TV ya kan. Kakak sampean ada kita sore. Apa itu artinya? Oh mau pijet. Bisa naik pijet. Pokoknya pada semiran. Apa itu? Bisa. Wih, masih kuat loh. Ya ada banget lagi Nek. Aduh. Habis aktivitas harian, terus lupa kalau belum mencoba makanan signature-nya dari Hotel Maize. Yang ini namanya nasi goreng kemangi, gede banget. Ada rempeyek, nasinya pastinya pakai telur
juga gede, dan ada juga, jadi ada nasi yang terpisah dengan emping, dan ada sop iganya. Minumannya dikasih, tadi namanya potre koneng, perpaduan turmeric, terus juga ada cengkeh, di dalamnya ada ginger juga. Terus kalau yang ini juga unik banget karena ada green sirupnya, terus ada coconut, jadi base-nya coconut, ada coconut cube-nya juga. Ini pakai soda, jadi rasanya kayak sparkling di lidah. Harum. Kayak jamu sih, kayak jamu ya kunyit lah ya, turmeric. Kita coba makanannya. Enak banget, ini base-nya nggak pedas, jadi kalau misalnya mau tambah pedas mungkin bisa ditambah atau di request. Tadi sih aku bilang emang jangan pedas. Lihat betapa dia sangat menggiurkan. Potongan kentang tapi dibikin kayak keripik gitu. Enak. Dikasih 1, 2, ada 3 lah ya, 3 potongan dagingnya. Tadi kita udah kumpul di Pelabuhan Kalianget namanya. Terus kita perginya ber-10 kira-kira, terus pakai kapal, pakai perahu nelayan lainnya namanya. Dari ini, untuk hari ini kita sewa private karena ini weekday. Ayo kita lihat Gili Labak apakah dia sebagus yang ada di sosial media. Hampir 2 jam dan pulaunya sebenarnya udah kelihatan, jadi udah makin excited buat berenang, snorkeling dan semuanya seru-seruan di sana. Oh my god, kita sudah sampai di Gili Labak. Udah sampai, terus disambut lihat sama ikan-ikan banyak banget. Oh my god, banyak banget. Lihat warnanya biru. Oh my god. Tempat untuk snorkelingnya sebenarnya bukan di sini ternyata. Jadi nanti akan naik perahu lagi ke arah sana. Tapi kita mau seru-seruan di darat dulu. Dan karena ini weekday, jadi kayak private island. Kayaknya sejauh mata memandang cuma ada kita, ada tim kita doang di sini. Sebenarnya ternyata ada trip-trip yang nggak cuma 1 hari gitu, jadi ada 3 hari, ada 2 hari, bisa nginep, dan sudah ada resort sebenarnya sekarang ini. Tapi belum kelihatan sih di sini, mungkin di sana ya, karena di sana ada rumah-rumah, mungkin itu resort, kita coba lihat aja. Mau mengisi energi sedikit, tadi kita beli nasi dengan cumi hitam. Kita coba ya, kita isi energi dulu. Dan tadi aku udah jalan-jalan habis makan siang, terus coba keliling. Ini bagus sih, karena pasirnya juga putih. Pas jalan keliling masih ada desa, di belakang sana masih ada desa dengan ya 20-30 kepala keluarga kali ya yang tinggal di sana, ada homestay juga. Dan ini sangat nyaman walaupun memang kita kebetulan sendiri karena weekday, tapi weekend pun kayaknya masih nyaman banget sih untuk bisa snorkeling, untuk bisa jalan-jalan di sini. Dan menurutku kalau memang dikembangkan dengan serius, lebih serius lagi, ini sangat bisa bersaing dengan wisata-wisata lain, pulau-pulau lain di Indonesia karena bagus banget, bisa bersaing. Let's go. Waduh. Dan sudah mulai berangin. Kayaknya sih bakal dingin banget, tapi nggak apa-apa ya. Masih tetap excited. Bener-bener. Lihat masnya.
Karena masnya udah jago, dia cuma pakai fins doang. Sikat mas, tunjukkan skillmu mas. Udah ke berbagai tempat juga di Sumenep dan lumayan capek, jadi hari ini kita mau wellness day, kita mau nikmatin massage and spa-nya Maize Hotel. Kalau massage itu apa aja kira-kira paketnya? Ada tradisional massage, body glow. Body glow itu scrub. Oh oke, ada scrubnya. Ya, ada untuk wajahnya, tutup wajah dengan massage. Oke, boleh deh, kayaknya aku mau yang tradisional massage aja yang 60 menit. Di sini juga ada ini. Oh, jadi ada paket yang couple ya? Oh, oke. Sip. Berarti nanti aku di sini. Biasanya apa dulu, Mbak? Aku kayak ganti baju dulu atau Ganti apa? baju dulu, nanti Mbaknya duduk di sini. Mulanya tungkerep dulu ya, tungkerep. Baru kita mulai aja Mari satu mulai, jamnya. Oke, sip. Abis ini aku ganti baju dulu. Sudah selesai massage, terus persis di depan tempat massage-nya langsung ada barbecue time gitu, jadi barbecue sessions. Ini salah satu yang disediakan sama Maize setiap weekendnya. All you can eat sama barbecue-nya. This is very special, jadi selama ada di Sumenep bisa dinikmatin nih yang ada di Maize. Banyak banget pilihannya. Ini yang berat-berat dari nasi, ada fettuccine juga. Di sini ada sayur-sayurannya. Oh, ini ada yang belum matang, mungkin ini nanti dikasih ke situ ya untuk dimasakin sama chefnya. Banyak banget jenisnya, ada ikan-ikan. Ini tadi kayaknya startnya mulai jam 7-an, mungkin ini udah mulai. Ada chefnya sedang masak. Es campur. Bisa es campur terus bisa bikin sendiri. Mau, nanti aku akan ambil ini. Tidak lupa ada dessert. Coklat fountain lucu banget. Dan last but not least ada puding. Kita bisa ambil puding nanti. Aku lagi nungguin mie goreng aku lagi dibuat, tapi mungkin selagi nunggu aku mau summary sedikit ya perjalanan kita selama di Sumenep ini. By the way, ada live music juga, jadi sambil barbekyuan dikasih live music juga. Stay di Maize sangat menyenangkan karena mulai dari servisnya excellence juga, baik itu yang room service atau bahkan dari resepsionis, it's all great. Makanannya juga enak, kita cobain yang signature-nya juga enak, dan beberapa sessionsnya mereka juga unik dan sangat menjawab untuk entertainment atau hiburan dari masyarakat lah ya. Jadi kalau misalnya mau stay, baik itu staycation biasa atau mungkin kalian dari luar kota kayak aku dari Jakarta, terus mau ke Sumenep, boleh stay di Maize karena it should be a really great experience for you as well nantinya. Terus Sumenep juga sangat menyenangkan karena kita jalan-jalan, kita nyebrang pulau sedikit ke Gili Labek, itu bagus banget underwaternya, boleh ke sana. Kita juga ke Pantai Slopeng, kita mau nikmati sunset tapi memang mendung, tapi nggak apa-apa karena pantai masih oke banget. Terus kuliner-kuliner di Sumenep juga sangat-sangat menyenangkan, sangat enak, semuanya harus dicoba. Kalau nanti ada waktu lagi, ada rezeki lagi, masih pengen ke Sumenep, dan kalau kalian mau staycation, kalian mau berlibur dan mungkin bosan kalau misalnya destinasinya itu aja, come to Sumenep, enjoy Sumenep.